Toyota setiap tahun menerima 1 juta ide dari karyawannya. Bukan karena karyawan Toyota lebih jenius dari kita, tapi karena mereka punya satu hal yang kebanyakan orang tidak punya. Sistem untuk berpikir kreatif. Kita sering mengira kreativitas itu bakat, sesuatu yang kita punya atau tidak punya sejak lahir. Padahal, menurut Chris Griffith, CEO Think Busan, perusahaan di balik metode mind mapping di dunia, kreativitas itu skill yang bisa dilatih, bisa disistematisasi, bahkan bisa untuk menyelesaikan masalah keuangan, karir, sampai bisnis kamu hari ini. Di video ini saya akan berbagi satu kerangka kerja lengkap yang dari buku yang saya baca dengan judul The Creative Thinking Handbook. Nah, kerangka yang dipakai untuk mengubah cara berpikir dari kreatif dan penuh bias menjadi terstruktur dan menghasilkan solusi nyata. Kalau kamu pernah merasa buntu cari solusi, masalah finansial, bahkan bagi konten kreator yang buntu ide konten, buntu video ini cocok untuk kalian tonton sampai selesai. Karena di bagian akhir saya akan kasih tahu satu latihan yang bisa langsung kamu terapkan hari ini juga. Buku ini terbit tahun 2019, ditulis oleh Chris Griffith bersama Melina Costi. Intinya sederhana. Keputusan buruk jarang lahir dari kekurangan informasi, tapi keputusan buruk lahir dari kesalahan cara berpikir. Kita punya semua data yang kita butuhkan, tapi otak kita menyaring ataupun membelokkan dan mendistorsi informasi itu sebelum sempat kita proses dengan jernih. Nah, buku ini dibagi jadi 3 bagian besar. Mengenali kesalahan berpikir kita sendiri yang kebanyakan orang umum. Lalu yang kedua, kerangka kerja bernama Solution Finder atau 4 langkah memecahkan masalah kreatif, bagaimana menjadikan cara berpikir ini kebiasaan permanen. Mari kita bedah satu persatu. Bagian 1, 3 jebakan berpikir yang diam-diam merusak keputusanmu. Sebelum bicara solusi, kita harus jujur dulu soal masalah. Griffiths menyebut ada 3 pola pikir yang jadi akar dari keputusan buruk. Yang pertama, selective thinking atau berpikir selektif. Ini kebiasaan otak kita menyerap hanya informasi yang mengonfirmasi apa yang sudah kita percaya dan mengabaikan yang bertentangan. Contohnya begini. Kamu sudah yakin nih bahwa investasi saham itu judi. Setiap kali ada berita orang rugi di saham, kamu simpan sebagai bukti. Tapi setiap kali ada orang yang konsisten profit lewat investasi yang jangka panjang atau long term, kamu anggap itu kebetulan atau keberuntungan semata. Padahal kenyataannya bukan hitam putih, tapi otak kita malas memproses Otak kita malas memproses nuansa abu-abu. Lebih gampang cari bukti yang membenarkan keyakinan lama. Yang kedua, reactive thinking atau berpikir kreatif. Ini adalah proses merespon masalah secara emosional dan instan tanpa jeda untuk menganalisis. Bayangkan kamu ditegur sama atasan soal laporan keuangan yang dibuat. Nah, reaksi reaktif langsung defensif, langsung merasa disalahkan, langsung cari alasan. Padahal kalau kamu lebih dikasih jeda 30 detik atau 1 menit sebelum merespon, kamu mungkin akan sadar teguran itu justru informasi berharga untuk memperbaiki sistem kerja kamu. Nah, reactive thinking ini membuat kita menyelesaikan masalah dengan emosi hari itu,
bukan dengan logika jangka panjang atau akal sehat. Yang ketiga, assumptive thinking, berpikir asumtif. Ini yang paling berbahaya karena paling tidak terlihat nih. Kita mengambil kesimpulan berdasarkan asumsi yang belum pernah kita uji kebenarannya. Contohnya begini, di dunia kerja nih. Kalau gue usul ide baru ke atasan, pasti nanti juga ditolak. Padahal belum tentu, karena belum dicoba. Nah, asumsi itu sudah cukup untuk membunuh ide sebelum sempat lahir. Di dunia keuangan, pribadi juga sama. Saya nggak akan pernah bisa nabung karena gaji saya kecil. Ini asumsi, bukan fakta. Dan asumsi yang tidak diuji akan selamanya jadi tembok pembatas. Poin pentingnya, sebelum kamu bisa berpikir kreatif dan menyelesaikan masalah dengan baik, kamu harus lebih dulu sadar bahwa pikiranmu sendiri bisa jadi sumber masalah itu. Ya, Chris Griffith menyebut ini metakognisi. Kesadaran tentang bagaimana kamu berpikir, dan metakognisi inilah kunci pembuka sebelum masuk ke kerangka solusi. Bagian 2, solution finder. 4 langkah memecahkan masalah secara ilmiah apapun. Setelah sadar akan bias-bias di atas, Griffith memperkenalkan kerangka inti buku ini. Nah, intinya di buku ini nih, yaitu solution finder. 4 tahap yang bisa dipakai untuk masalah apa saja. Dari bisnis, keuangan pribadi, pendidikan, sampai membuat ide konten. Langkah pertama, understanding, memahami masalah yang sesungguhnya. Kesalahan paling umum saat menghadapi masalah adalah buru-buru mencari solusi sebelum benar-benar memahami masalahnya. Contoh, kamu merasa saya boros makanya nggak punya tabungan. Solusi instan yang biasanya diambil, pasang budget ketat, potong semua pengeluaran hiburan. Tapi kalau digali lebih dalam, mungkin akar masalahnya bukan boros, tapi tidak ada sistem otomatis untuk menyisihkan uang di awal gajian. Gue banget kemarin-marin. 2 masalah ini terlihat mirip tapi solusinya sangat berbeda. Tahap understanding memaksa kita bertanya berulang. Ini benar masalahnya atau ini cuma gejala dari masalah yang lebih dalam? Langkah kedua, ideation. Menghasilkan ide sebanyak mungkin. Setelah masalah kita pahami dengan paham benar, baru masuk ke fase menghasilkan ide. Prinsip di tahap ini, kuantitas dulu, baru kualitas belakangan. Nah, kebalik kan? Makanya bukunya The Creative. Griffith menekankan pentingnya menunda penilaian. Kalau kamu mengevaluasi setiap ide begitu ide itu muncul, otak akan berhenti menghasilkan ide-ide liar yang justru sering jadi terobosan. Berpikir di luar kotak lah. Beberapa teknik yang ditawarkan di buku ini atau di tahap ini nih, ideation. Yang pertama adalah brainstorming. Brainstorming terstruktur ya, bukan sekedar ngobrol bebas tapi dengan aturan. Semua ide dicatat. Tidak ada kritik di tahap ini. Siapapun yang ngasih ide tulis saja. Mau idenya ke orang gila kayak bebas. Mind mapping memetakan ide secara visual dari satu masalah inti ke berbagai cabang solusi supaya otak melihat koneksi yang tidak terlihat lewat daftar linear. Jadi dari brainstorming kita masukkan lagi tuh ke mind mapping. Lalu lateral thinking, teknik memaksa otak keluar dari jalur logis yang biasa atau secara umum. Misalnya dengan bertanya, kalau saya harus menyelesaikan ini dengan cara berlawanan dari kebiasaan, seperti apa? Langkah ketiga, analisis, mengevaluasi ide secara objektif. Ini saatnya ide-ide yang sudah terkumpul disaring. Tapi ingat, bagian satu tadi, disinilah selective thinking dan assumptive thinking paling sering menyusup lagi. Sering balik tuh, ya. Suka ada aja dari pikiran.
Nah, Griffith menyarankan mengevaluasi ide bukan berdasarkan mana yang paling saya suka, tapi berdasarkan kriteria objektif yang ditentukan dari awal. Dampak kelayakan atau feasibility, sumber daya yang dibutuhkan, dan juga risiko. Ini seperti menyaring ide investasi, bukan pilih instrumen investasi karena kelihatannya lagi hype, ya, tapi karena sudah dicek profil risiko. Angka keempat yang terakhir dari solution vendor adalah direction, menentukan arah dan rencana aksi. Ide terbaik tidak berarti apa-apa tanpa rencana eksekusi atau action. Tahap terakhir ini mengubah ide menjadi langkah konkret. Tujuan yang jelas, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan dieksekusi. Griffith menegaskan, proses kreatif tanpa fase eksekusi hanya akan menghasilkan daftar ide bagus yang tidak pernah terwujud. Dan itulah yang membedakan orang yang punya banyak ide dengan orang yang menghasilkan perubahan nyata. Bagian 3 buku ini menjadikan kebiasaan, bukan sekali pakai. Griffith mengingatkan solution vendor yang tadi di bagian 2 bukan trik sekali pakai untuk satu masalah lalu selesai. Perusahaan-perusahaan yang benar-benar inovatif seperti Apple, Amazon, Starbucks, dia sebut tidak mengandalkan sesi brainstorming dadakan sesekali. Mereka menjadikan cara berpikir ini budaya yang berjalan terus menerus. Artinya apa? Untuk kita yang secara personal sama gunakan teknik tersebut. Bukan soal sesekali mikir kreatif pas lagi otak buntu, tapi soal membangun kebiasaan setiap kali menghadapi masalah, mulai dari masalah yang kita pahami, ya, misalkan pengeluaran bulanan, terus bentuk ide konten sampai keputusan karir. Kita jalankan 4 langkah ini secara sadar, insya Allah ini juga akan berkaitan dengan konsep ikhtiar. Kreativitas dan usaha berpikir yang terstruktur bukan berarti kita mengandalkan diri sepenuhnya, tapi justru bentuk ikhtiar yang maksimal. Supaya ketika hasil datang, kita sudah menempuh proses berpikir yang jernih dan bertanggung jawab. Bukan asal jalan berdasarkan reaksi sesaat atau asumsi yang tidak teruji. Penutup dari video ini akan ada latihan praktis. Sekarang mari kita praktekkan. Ambil satu masalah yang sedang kamu hadapi sekarang. Bisa masalah keuangan, kerjaan, atau yang lagi mau menjadi konten kreator, mencari ide konten. Ya, coba jawab 4 pertanyaan ini secara berurutan. Yang pertama, understanding. Apa masalah sebenarnya? Bukan cuma gejalanya. Masalahnya. Ingat, masalahnya. Yang kedua, ideation. Tulis minimal 10 ide solusi. Sebebas mungkin, tanpa menilai dulu. Mau idenya kayak gimana, kayak tulis aja. Lalu yang ketiga, analisis. Dari 10 ide itu yang tadi kalian tulis, saring berdasarkan dampak dan kelayakan. Dan yang terakhir, direction. Pilih satu dan tentukan langkah konkret pertama yang bisa dilakukan hari ini juga dalam 24 jam ke depan. Simple di atas kertas, tapi kalau dilakukan konsisten, kan orang yang terus-menerus merasa stuck hidupnya dengan orang yang terus bergerak maju pelan-pelan tapi pasti.